Halo Sobat Sambut, kembali lagi bersama Mobil Bagus tadi bersama gue Jose. Nah, buat yang penasaran, kali ini kita mau ngomongin apa? Kali ini kita bakalan chit-chat sama Ko Alfian. Halo Ko. Ya, halo. Apa kabar? Baik Ko. Baik. Ko Alfian juga kabarnya baik pasti ya? Luar biasa pasti. Mantap. Ya. Mungkin buat penonton Sobat Sambut yang masih baru nih, belum kenal nih pasti sama Ko Alfian. Mungkin Ko Alfian boleh cerita dulu nih background-nya. Ya. Halo, saya Alfian dari Allison Automobile, Bintaro, dan ada juga satu lagi di Pamulang. Wih, berarti ada dua nih showroomnya Ada Ko, dua. ya? Mantap. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin apa nih kok menurut Ko Alfian? Saya justru nggak tahu nih. Waduh. Jadi narasumber pertanyaannya apa, saya belum tahu. Nah, boleh. Jadi, di Cicet kali ini, kita biasanya akan ngomongin seputar otomotif nih. Karena kebetulan Ko Alfian tadi memperkenalkan diri sebagai owner dari showroom mobil bekas, pastinya kita bakalan ngobrolin soal mobil bekas dulu nih. Ya. Nah, mungkin boleh diceritain nih ke Sobat Sambut, awal mulanya kenapa Ko Alfian dari sekian banyak bisnis nih, tapi Ko Alfian memilih bisnis mobil bekas nih, kenapa nih? Ya, oke. Saya ada cerita sedikit buat teman-teman Sobat Sambut ya. Kenapa saya masuk industri di bisnis jual beli mobil bekas ya? Karena basically saya dulunya juga orang mobil gitu loh, kerja di industri mobil, ya khususnya mobil baru waktu itu ya. Iya. Dan saya memberanikan diri untuk memulai bisnis sendiri dari tadinya karyawan, saya beralih jadi entrepreneur itu di tahun 2010. Yang artinya saya menjalankan bisnis ini sudah 12 tahun kurang lebih. Lumayan lama ya. Nah, kenapa saya ambil industri bisnis mobil bekas? Karena ya tentunya bidang ilmunya yang saya kuasai gitu loh. Karena saya lama di mobil baru, akhirnya saya jadi entrepreneur ya tentunya yang ilmunya saya kuasai ya di dunia mobil bekas. Iya, gitu. betul. Nah, jadi ini menarik sekali nih buat teman-teman Sobat Sambut. Kalau misalnya kalian bekerja dimanapun tuh, selain bekerja tuh berarti harus diambil ilmunya juga ya. Betul, ada sesuatu yang dipelajarin. Betul. Gitu. Jadi nanti untuk bekal di depannya lah, seperti salah satunya Ko Alfian, mobil bekas. Nah, menurut Ko Alfian sendiri nih, setelah pengalaman selama bekerja tadi di showroom mobil baru berarti ya, showroom mobil baru, kemudian untuk yang sekarang sudah memiliki showroom, itu menurut Ko Alfian lebih menarik di segmen mobil bekas atau mobil baru nih? Kalau menurut saya tentunya mobil bekas lebih menarik ya. Wah, kenapa tuh? Karena mobil bekas itu kondisi mobilnya nggak ada yang sama, dan untuk memulai bisnis ini butuh skill yang mumpuni gitu. Karena apa? Contoh ya, kalau di mobil baru, semua kondisi mobil sama kan. Mau di dealer di Bintaro, mau di dealer di Kemayoran, mau di dealer di Pondok Indah, yang namanya mobil baru sama pasti kondisinya. Iya, pasti. Ya kan? Tapi kalau mobil bekas, sama-sama CR-V 2019 misalnya. Ada 3 CR-V 2019. Itu saya pastikan kondisinya nggak ada yang sama. Oh gitu? Iya. Gimana contohnya misalnya? Iya, karena misalnya yang satu kilometernya 19.000, yang satu kilometernya sudah 50.000, yang satu kilometernya sudah 100.000. Betul. Gitu. Seandainya sama-sama 50.000 pun kilometernya, yang satu pajaknya bulan 5, yang satu pajaknya bulan 12. Dan lecetnya di mana, ada di mana, kekurangannya apa, pasti beda-beda kan. Betul. Gitu. Namanya mobil bekas pasti beda-beda gitu kondisinya. Karena beda-beda pemakaian orang juga ya. Betul. Beda-beda kepribadian. Nah, disitulah dibutuhkan skill untuk menilai mobil. Gitu. Jadi ini ya, pastinya kalau misalnya mobil bekas ini lebih menantang ya, ada ini. Lebih menantang. Waduh. Lebih menantang. Berarti Ko Alfian ini suka hal-hal yang menantang nih. Pastinya. Mantap. Perlu suka hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru. Iya. Ya. Tapi kalau menurut saya nih, kalau misalnya koreksi aja nih misalnya. Jadi kalau misalnya mobil baru pun menurut saya juga ada kekurangannya ya. Kayak misalnya saya sering dengar tuh misalnya ada pabrikan A misalnya meluncurkan mobil baru, itu kan belum tentu bagus ya. Kadang ada recall misalnya ya. Gitu sebenarnya kalau recall itu justru salah satu bentuk tanggung jawab dari brand itu sebenarnya. Jadi misalnya ya namanya mobil baru pun buatan manusia ya, pasti ada kekurangannya gitu. Nanti setelah dipakai baru ketahuan nih lemahnya di mana. Nah, nanti misalnya ada lemahnya di part apa, dia recall, justru sebenarnya saya bilang itu hal yang baik dan hal yang bagus bagi customer mobil-mobil baru itu gitu loh. Sebenarnya itu. Karena itu bentuk tanggung jawab brandnya itu sendiri.
menurut saya gitu. Iya, baik, betul. Iya, menurut. Jadi beli mobil baru udah pasti aman nih, belum tentu guys. Belum tentu. Karena kalau misalnya lagi emang amit-amit apes ya misalnya gitu, ada misalnya kendala, jadi bisa kena recall. Ya, gitu. tapi tentu ada juga brand-brand tertentu yang walaupun misalnya terbukti ada part secara masif partnya rusak atau kelemahan mobil itulah. Belum tentu di recall juga gitu. Belum tentu ya? Ada yang nggak di recall juga ada. Iya. Ada, jadi ya itu pasti ada kekurangannya lah walaupun beli mobil baru. Betul. Iya, jadi nggak cuma mobil bekas tapi mobil baru pun juga sama ya, tetap akan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Betul. Oke, tadi kan kita udah ngebandingin nih showroom mobil bekas dengan showroom mobil baru. Yeah. Nah, biasanya ketika mobil bekas ada yang mau dijual kan, ada tipe lagi nih, ada tipenya showroom seperti Alfian dan tipe perorangan kayak misal pribadi mau jual mobil. Okay. Nah, kenapa sih kadang mobil-mobil yang dijual di showroom itu harganya lebih mahal nih daripada orang-orang yang jual perorangan? Mungkin boleh dijelasin. Oke, kenapa harganya lebih mahal kalau beli di showroom? Pasti. Karena apa? Kalau di showroom rata-rata kita menjual mobil yang dalam kondisi sudah siap pakai. Betul. Artinya pada saat kita beli dari pemakai, itu kita repair, kita rapihin sedemikian rupa agar mobil yang kita jual nanti bisa siap pakai. Itu pertama. Dan kita ada garansi keabsahan surat-surat. Jadi kalau beli di showroom, saya rasa lebih aman. Karena apa? Gitu. Surat-suratnya dijamin aman. Kalau kita beli di perorangan, besok misalnya terjadi amit-amit, ternyata suratnya bermasalah. Kalau kita mau balik ke si penjual, loh, bisa jadi penjualnya udah pindah rumah. Iya. Atau bisa jadi penjualnya hands up, angkat tangan gitu loh. Dia nggak mau tanggung jawab. Nah, kalau showroom pasti kan dia menjaga nama baiknya karena dia setiap hari berbisnis di situ. Nah, yang ketiga, banyak nilai tambahnya. Wah, apa tuh salah satunya? Khususnya contohnya misalnya di Allison. Di Allison Automobil kita memberikan warranty 3 tahun loh. Waduh. Satu-satunya di Indonesia. Pertama dan satu-satunya yang pastinya. Wah, beli mobil bekas terasa mobil baru. Garansi 3 tahun, mesin, transmisi, turbo system, cooling system, braking system, dan ECU dan TCM. Waduh. Jadi cukup banyak nilai tambah yang diberikan dari showroom. Kalau kita beli di perorangan, nggak akan ada itu. Udah pasti sih. Ataupun misalnya kita beli di showroom lain pun, belum tentu ada fasilitas itu. Iya, betul. Nah, buat Sobat Samud nih yang penasaran apa sih 3 years warranty dari Allison Automobile, ini bisa cek di video sebelumnya nih, nanti akan ada linknya ya. Oke, karena kita sudah pernah bahas sama Ko Alfian. Ya, betul. Apalagi nih Ko, salah satunya lagi. Ya saya rasa ya karena itu menjaga goodwill-nya itu yang bikin nilai mahal, dan kita juga jaga nama baik gitu. Betul. Jadi ada tanggung jawab moral dan tanggung jawab ya tadi surat-surat kita tanggung jawab gitu loh, yang pastinya tanggung jawab. Ada harga, ada barang lah ya. Betul, dan ya harga ya itunya lah yang bikin kita beda gitu loh. Tapi juga nggak overpriced banget lah ya, masih terjangkau banget loh. Iya, saya rasa juga bahkan kadang-kadang ya mungkin ada yang harganya sama, ada yang ya nggak menutup kemungkinan bisa lebih murah kadang-kadang. Iya, betul. Iya, kadang-kadang bisa lebih murah juga kok. Iya. Gitu. Tapi bandingin aja kualitas barangnya lah. Yang tadi saya bilang, mobil bekas nggak ada yang sama kondisinya. Tuh, bisa dibandingin guys. Iya. Jadi gini loh. Misalnya penjual rumahan beli mobil dalam kondisi ya yang mungkin apa adanya gitu dah. Dia jual apa adanya, cuman dicuci di salon udah dia jual. Kalau kita kan ya customer test drive, kaki-kakinya bunyi nih, kita benerin. Customer test drive misalnya ada brakingnya ada bunyi juga nih, ya kita benerin juga gitu. Demi kepuasan customer. Betul. Gitu loh. Nilai itulah, nilai kepuasan lebihnya itu yang mungkin harus kita hargai juga. Betul. Gitu. Nah,
itu guys menjawab stigma masyarakat. Kenapa sih mobil-mobil yang dijual di showroom lebih mahal daripada orang-orang yang jual perorangan? Juga kan ada misalnya punya opsi, sebenarnya ini bebas sih, misalnya ada yang punya opsi mau beli di showroom atau di perorangan. Cuma boleh dipikir-pikir lagi guys, kalau beli mobil showroom di showroom bekas itu lebih terjamin pastinya ya. Betul. Lebih terjamin daripada perorangan gitu. Mungkin bisa jadi opsi tambahan nih buat para sobat sambut gitu. Oke. Nah, mungkin Ko Alfian boleh berbagi tips nih untuk orang-orang yang mau beli mobil bekas di showroom supaya ibaratnya nggak kena tipu nih. Kan maksudnya tidak menutup kemungkinan kalau ada showroom-showroom yang ibaratnya nakal gitu ya. Oke. Mungkin boleh berbagi. Buat teman-teman yang mungkin masih awam sama mobil bekas, takut mau ambil mobil bekas, takut bekas nabrak atau bekas banjir, dan kalian nggak ngerti sama sekali. Ya pertama mungkin boleh, sekarang kan banyak tuh jasa inspeksi. Ya boleh pakai jasa inspeksi, atau yang kedua kalau mau ke dealer resminya pun boleh gitu loh. Dan kita juga di Allison Automobile itu juga berlaku sistem itu ya. Jadi kita sangat terbuka sama customer, kita apa adanya karena kita yakin mobil kita bagus. Customer mau bawa siapa, saudaranya atau jasa inspektor, mekanik sendiri. Tapi please, maksudnya gini, misalnya mereka bilang, wah ini jelek, please cari second opinion. Misalnya, saya rasa yang paling objektif itu dibawa ke dealer resminya sebenarnya, gitu. Kadang misalnya kita dan sering kali lah kita kejadian, misalnya dia bawa temennya atau orang bengkel atau misalnya jasa inspektor, lihat di sini, padahal mobil kita bagus, kadang-kadang pun masih dibilang jelek. Waduh. Karena apa? Saya rasa mereka itu sudah punya mobil yang sejenis di tempat lain dan punya iming-iming komisi. Wah. Ya, karena di kita nggak memberikan komisi ke mereka, jadi mungkin mobil kita dibilang jelek, padahal bagus. Yang saya bilang lebih objektif itu langsung aja ke dealer resminya. Wah, iya betul. Gitu. Dan dealer resmi kan emang tiap hari lihat mobilnya itu. Iya. Gitu loh. Contoh misalnya dealer Toyota, tuh tiap hari Fortuner masuk sana. Iya. Gitu. Jadi dia tahu sangat detailnya tuh tentang Fortuner tahu. Sementara orang bengkel biasa atau kenalan kalian gitu, kan belum tentu tiap hari lihat Fortuner. Iya, betul. Betul nggak? Gitu. Saya rasa ya lebih objektif sih ke dealer resmi lah. Dan kita berani ya, dan malah kita nawarin gitu loh. Iya. Ya udah ayo ke dealer resmi. Gitu kan? Jadi artinya nggak ada sesuatu yang kita tutupin. Betul. Karena kita yakin mobil kita bagus. Karena yakin, jadi mau dicek sama dealer resmi juga. Dealer resmi kan netral lah ya. Netral. Nggak ada kepentingan. Jadi pasti aman lah pokoknya. Ya. Nah, oke, itu tuh tips yang berguna nih. Mungkin ada tips lain mungkin? Ya itulah maksudnya. Ya kita lihat kalau satu dealer itu berani memberikan warranty, di luaran sana banyak memberikan warranty 1 tahun, gitu. Itu udah bagus. Bagus ya. Itu udah bagus. Artinya apa? Dealer yang penjualnya ini yakin kalau unitnya itu bagus. Iya. Apalagi kalau belinya di Allison Auto. Waduh. Karena apa? Garansinya 3 tahun. Gila. Gitu. Jadi kita lebih yakin lagi kalau mobil-mobil kita, stok kita ini yang akan dijual ke customer itu bagus. Tapi kita mesti jelas dulu ya, itu yang di warranty itu apa. Gitu. Nanti pada saat nanti teman-teman kesini, misalnya mau cek mobil, nanti dijelasin item-item yang di warranty, dan itu sangat banyak, gitu. Iya. Jangan sampai kita sudah bilang warranty 3 tahun, tapi sesuatu yang nggak masuk dalam kriterianya itu diklaim. Contoh misalnya kampas rem, gimana? ban, itu kan sesuatu yang habis pakai. Oh iya. Ya, sesuatu yang habis pakai. Itu nggak akan ada yang berani warranty itu, gitu iya, loh. Itu pasti. Kampas rem, ban, ya belt gitu, mungkin ya itu nggak digaransi, gitu. Atau oli gitu ya. Oli, masa mau ganti oli di warranty juga? Kita ya nggak ada. Tapi
kalau beli di sini kita ada kerjasama sama Shop and Drive. Oh iya. Kita ada voucher diskon 50%. Walah, gila. Ada lagi tuh tambahannya. Waduh, banyak banget ininya ya, privilege-nya ya. Nah, tuh. Tambahannya banyak banget. Jadi, meskipun harganya sedikit lebih mahal, ada kualitas yang diberikan. Mantap lah pokoknya Allison nih. Gitu. Jadi udah dan belum tentu lebih mahal juga gitu. Iya, coba aja datang dulu gitu loh. Bandingin aja. Kita berani kok dibandingin gitu loh. Nggak masalah. Iya, diskusi aja antara sama marketingnya ya. Ya gampang. Bisa yang penting mobilnya cocok, harga nomor sekian lah. Wis, mantap. Apalagi juga ada DP rendah ya pastinya. Betul. Ada paket-paket DP yang menarik mulai dari 5 juta. 5 juta aja? Ya. Bisa bawa pulang mobil? Bisa. Wah, gila sih itu. Udah kayak daripada DP motor mending mobil ya? Betul. Bisa bawa keluarga nggak kehujanan. Betul. 5 juta doang. DP 5 juta, angsuran 3 jutaan juga ada kalau nggak salah. Wah, menarik banget itu berarti. Gila. Mantap lah. Ditunggu kehadirannya guys. Nah, itu kan tadi dari sisi customer nih. Mungkin ada sobat sambut yang dia punya hobi mobil nih, terus ketika dia sudah punya dana cukup mungkin gue mau bikin showroom lah, mungkin terinspirasi nih dari Allison Automobile nih. Mungkin Ko Alfian punya tips dan saran nih untuk orang-orang yang mau memulai bisnis mobil bekas nih, gimana nih bagusnya? Oke, untuk teman-teman yang mau memulai masuk di industri mobil bekas, ini yang terutama pasti skill yang tadi saya bilang ya. Skill, yang perlu skill gitu loh. Itu yang perlu pertama kali. Ya bukan modal sebenarnya, skill dan kemauan sebenarnya. Ya, kalau kita punya skill dan ya skill itu bisa dipelajarin ya. Iya. Otodidak lah ya. Ya, kalau kemauan ya dari dalam hati, dari dalam diri sendiri gitu loh. Itu pasti itu. Intinya skill dan kemauan aja sih sebenarnya. Iya. Dan membina relasi sama leasing atau orang-orang di lapangan gitu. Itu sih intinya. Iya. Jadi harus lebih sering aktif lah ya, kegiatan-kegiatan di lapangan. Iya. Betul. Jadi untuk sobat sambut misalnya yang mau punya bisnis mobil bekas misalnya, boleh banget misalnya nih kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol sama marketing atau misalnya mau ngobrol-ngobrol sama Ko Alfian, boleh banget pokoknya. Ya, betul. Terbuka lah gitu. Ya. Cuma jangan dimata-matain nih. Rahasia dapur. Nah, Ko Alfian, mungkin untuk ngebahas mobil bekas gitu dulu nih. Tapi saya ada punya satu topik yang menarik nih. Apa tuh? Mobil listrik. Oke. Nah, mobil listrik kan lagi booming banget nih sekarang di Indonesia ya. Kayak kemarin aja tuh di acara KTT G20, itu kan digencar-gencarin banget tuh para pejabat negara pakai mobil listrik atau segala macam. Nah, gimana kalau di next konten kita bahas mobil listrik kok? Boleh, nggak ada masalah. Dan pastinya ada kuis loh. Kuis berhadiah nanti ketika dibahas mobil listrik, oke? Oke. Mantap. Ko Alfian, bantu saya closing ya? Oke, boleh. Nah, nanti saya ngomong like, comment, share, subscribe. Oke. Sobat Sambut, segitu dulu aja untuk konten Cicat hari ini. Dan kita akan lanjutin di next konten yang tadi kita udah spoiler, yaitu mobil listrik. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye. Bye.